Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita merendahkan diri sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat 1. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu titah kelima dan titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah titah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sai di pamanat roh haki, modona sajon mai marnas biru, mangolo pondengan masani jauh.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah setelah pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku. Ku menyertai-Mu sepanjang hidupku. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku. Ku menyertai-Mu sepanjang hidupku, sampai pada masa tuaku. Akulah tetap Tuhanmu, dan sampai masa putih rambutmu, aku menjagamu. Akulah yang menjadikanmu dan tetap memeliharamu. Aku akan menolongmu dan menyelamatkanmu sampai pada masa tuamu. Akulah tetap Tuhan.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 699 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4, ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Marilah kita membacanya secara responsorial. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan meratapilah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta yang memeliharanya. Amin. Ostro aki dituani, Tuhaku si parolongi, ibadah ruaoni, ibadah korusani, dangang buah
puji maho. Haleluya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 248 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah ni Yesus, marolopa. Allah ni Yesus, marende-endea, asirohana, nampe pardosa.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 215 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di dalam persekutuan kita pada hari ini. Yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 yang dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan, mereka menghadapi banyak ketidakpastian. Mereka menghadapi musuh yang sangat kuat, Mesir, di bawah pemerintahan Raja Firaun. Mereka menghadapi alam yang cukup keras. Bahkan mereka dalam perjalanan itu kekurangan makanan dan juga minum. Di tengah situasi yang seperti itu, Tuhan memberikan perintah khusus kepada Musa agar Harun, imam besar, mengucapkan berkat ini di atas bangsa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang, siapapun kita, pasti ingin hidup diberkati. Kita selalu ingin berkat yang melimpah di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam kerinduan itu, atau di dalam keinginan kita untuk hidup terberkati. Ada banyak orang yang memahami bahwa berkat itu adalah ketika dia memperoleh uang yang banyak. Berkat itu adalah ketika dia memiliki usaha yang maju. Berkat itu ketika kesehatannya prima. Bahkan berkat itu sering dipahami ketika dia memiliki jabatan atau posisi yang baik. Sudah punya meja ya gitu. Rumah yang besar dan mewah. Inilah yang sering dipahami sebagai berkat. Makanya kita sering mendengar seseorang berkata, si anu itu orang yang benar-benar diberkati. Dia sudah kaya, dia sudah memiliki jabatan dan lain-lain. Lalu kalau kita masih belum kaya, lantas tidak diberkati. Kalau saudara bukan pejabat, lalu bukan orang yang diberkati. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini menunjukkan bahwa berkat terbesar dalam hidup kita bukan apa yang ada di tangan kita pada hari ini, melainkan siapa yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada orang kaya, tetapi hidupnya tidak dapat tenang. Ada orang yang dinilai orang lain berhasil, sukses dalam usaha, jabatan dan lain-lain. Tetapi keluarganya hancur, berantakan. Bahkan ada orang yang punya segalanya, tetapi dia kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi Tuhan memberikan satu berkat yang jauh lebih besar kepada orang-orang yang percaya.
Tuhan menyertai umatnya dalam setiap perjalanan hidupnya. Itulah berkat yang paling besar. Dalam nas ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Memberkati engkau artinya memberikan kebaikan, memberikan kesejahteraan, memberikan atau menunjukkan pemeliharaan yang sempurna, dan memberikan kehidupan. Berkat Tuhan bukan hanya hal yang bersifat materi, tetapi berkat Tuhan berarti Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang berikut dikatakan Tuhan melindungi. Ternyata Tuhan tidak hanya memberi, tetapi menjaga dan memegari supaya berkat itu tidak hilang dari kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa terkadang lebih sulit menjaga daripada memperoleh. Lebih sulit untuk mempertahankan iman daripada memulai iman. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh hal-hal yang menakutkan. Banyak penyakit. Kita juga sedang menghadapi masalah-masalah ekonomi. Kita juga sedang diperhadapkan dengan godaan dosa. Dan banyak lagi hal-hal yang menakutkan. Tetapi orang percaya memiliki perlindungan Tuhan. Bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Tetapi Tuhan menjaga supaya orang-orang percaya tidak hancur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, seorang anak kecil bisa tidur nyenyak di tengah hujan dan petir. Bukan karena tidak ada masalah. Bukan karena petir itu tidak menakutkan. Tetapi karena dia tahu ayah dan ibunya berada dekat dengan dia. Ketenangan orang percaya bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena kita tahu Tuhan selalu menjaga kita. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam nas ini dikatakan tadi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Wajah yang bersinar adalah lambang atau tanda perkenanan, adalah lambang atau tanda kasih dan penerimaan yang sempurna dari Allah kepada kita. Mari kita bayangkan seorang ayah yang tersenyum bangga melihat anaknya. Seperti itulah wajah Tuhan bagi kita. Berkenan menerima kita. Dan penuh dengan kasih kepada kita. Kasih karunia. Sebuah pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima di tengah kegagalan kita. Tetapi Tuhan memberi dengan kemurahannya. Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, banyak orang hidup dengan rasa gagal. Banyak orang hidup dengan rasa malu. Merasa tidak berharga. Bahkan kadangkala merasa Tuhan itu jauh darinya. Tetapi firman menunjukkan bahwa Tuhan memandang umatnya dengan kasih.
Tuhan memperlakukan umatnya dengan kasih. Tuhan memperlakukan orang-orang percaya dengan kasih sempurna. Yang berikut dikatakan dalam firman ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajahnya kepadamu. Ini menunjukkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bahwa Tuhan selalu memberikan perhatian yang penuh kepada orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah membuang muka. Bahkan Ia memperhatikan setiap pergumulan kita. Yang berikut dikatakan lagi damai sejahtera. Atau sering kita sebut, kita ucapkan dengan kata shalom. Shalom bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi di dalam shalom itu ada keutuhan. Ada kesehatan. Ada kemakmuran. Ada keharmonisan. Itu keharmonisan hidup secara total. Dunia ini memberikan kesenangan yang sifatnya sementara. Sekarang bisa kita nikmati. Besok mungkin kesenangan itu hilang. Maka kita sebut dunia ini tadi dapat memberikan kesenangan sementara. Tetapi Tuhan memberikan damai yang sejati, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera tidak tergantung pada keadaan. Maka orang percaya akan bisa tetap kuat walau hidupnya dibasahi dengan air mata. Orang percaya bisa tetap kuat walau hidupnya digelimangi oleh berbagai penderitaan dan kesusahan. Orang percaya akan tetap berpengharapan walau hidupnya berada dalam kesulitan besar. Bahkan orang percaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, akan selalu bisa tenang walau dia sedang menghadapi badai hidup yang cukup besar. Itulah kebahagiaan kita menjadi orang-orang percaya. Dan itulah kebahagiaan kita ketika Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Tuhan menunjukkan bahwa bangsa Israel adalah milik Tuhan. Orang percaya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya. Tuhan bertanggung jawab atas umatnya. Seorang pengembara berjalan jauh di padang gurun. Ia lelah, haus, dan takut tersesat. Lalu seorang datang dan memberikan air, memberikan makanan, menunjukkan peta. Dan dia berkata, aku akan berjalan bersamamu.
Bapak, Ibu, dan jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat pengembara itu kuat dan bersemangat? Ternyata bukan karena bekal, bukan karena makanan dan minuman yang diberikan, bukan hanya karena peta yang ditunjukkan, tetapi karena kehadiran seseorang yang akan menemaninya berjalan di dalam pengembaraan itu. Demikian juga kehidupan orang-orang percaya. Berkat terbesar di dalam kehidupan kita bukan rumah yang besar, bukan harta yang melimpah, tetapi berkat yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah ketika Tuhan berkata kepada kita, ketika Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, aku menyertai engkau. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Lewat firman ini kita ketahui hanya satu yang pasti. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Tuhan mengasihi dan menyertai umatnya. Amin. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan sukacita untuk dapat bertemu dan bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kami pada saat ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang menyatakan kepada kami bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami, memberkati kami, melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam berbagai macam kesulitan yang kami hadapi, kami tidak akan takut, sebab Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Dengan wajah-Mu yang penuh kasih dan kelembutan, kami akan bahagia. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat-Mu, berikan kesehatan, umur yang panjang, berikan kebijaksanaan dan kekuatan untuk setiap pekerjaan, bahkan untuk setiap pergumulan. Biarlah Tuhan yang menopang setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang terbaring di dalam tempat tidurnya oleh karena penyakit yang sedang menimpa. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, berkati setiap makanan dan minuman, bahkan setiap obat yang dikonsumsi menjadi kesembuhan bagi jemaat-Mu. Begitu banyak yang kami butuhkan bersama seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan mengetahui setiap yang kami perlukan. Cukupkanlah kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Jehovah Dewa Tatana Maria Situtuni Sai puji ma Dewa Tata Puji ma Dewa Tatana Maria Situtuna Sangapi Puji Jehovah Dewa Tatana Maria Situtuni Sai puji ma Dewa Tata Puji ma Dewa Tatana Maria Situtuna Sangapi jadi-jadian di tanganan isini portilion sai puji Dewata pasangak mapasangak Tuhan Dewata Endehun ulopon ma amuliang lai Endehun ulopon ma amuliang lai pasangak jadi-jadian di tanganan di sini portilion sai puji Dewata pasangak mapasangak Tuhan Dewata Endehun ulopon ma amuliang lai Endehun ulopon ma amuliang lai Katombak dohot dolok nang adaran nama ngorno manungguli pikiraku pasangapun Dewata manungguli pikiraku pasangapun Dewata. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Horas. HKBP Paranginan berada di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Hubak Kasudutan, Provinsi Sumatera Utara. Gereja HKBP berdiri kira-kira tahun 1821, di mana pada waktu itu masih proses penjajahan Belanda. Jadi jemaatnya masih sedikit, tapi berkisar mulai tahun 1821 sampai sekarang jemaatnya sudah semakin bertambah dan dilayani oleh Amang Pendeta kalian dengan Bapak-Bapak Guru Huria, Bibel Pro dan Diakones. Perlu kami beritahukan bahwa warga jemaat HKBP Paranginan berkisar 380 kakak. Acara kebaktian pada
mulanya yaitu sekolah minggu dan kebaktian biasa sekali, tapi akhir-akhir ini sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan warga jemaat HKBP Peranginan, panitua HKBP Peranginan yang dipandu atau yang didukung oleh Bapak Pendeta. Pelayanan di HKBP Peranginan jadi 2 segmen, yaitu segmen pertama masuk jam 8 pagi dan segmen kedua masuk jam 10 pagi. Kebaktian lainnya yang ada di HKBP Peranginan yaitu yang berupa kategorial kaum bapak dan kaum ibu, Naposo Bulung dan remaja. Dengan segala rendah hati kami minta kepada bapak dan ibu, apalagi putra-putri anak dari Peranginan yang di perantauan dan yang telah berhasil segianya melihat perkembangan yang ada di tengah-tengah kampung kita HKBP Peranginan. Kami bisa memberitahukan kepada bapak ibu saudara-saudari yang ada di perantauan, cobalah perhatikan kampung kita ini dan cobalah kita perhatikan gereja kita ini. Kalian itu dibesarkan, diberangkatkan, didoakan dari gereja ini. Gereja ini sudah butuh pembangunan, yaitu mengenai pencatatan gereja, nomor 2 mengenai pelapon, dan banyak lagi hal-hal yang akan dibutuhkan di fasilitas di gereja kita ini. Kami mohon sekali lagi dengan segala kerendahan hati kepada bapak ibu saudara-saudari anak perantau dari Peranginan yang telah mendapat berkat dari Tuhan, kiranya memberikan dukungan, support, doa, dan begitu pemberian sumbangan material maupun moral ke HKBP Peranginan. Kami dari seluruh jemaat HKBP Peranginan beserta Perhalado mengucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu kepada Bapak Kru NTP News. Semoga NTP News ke depannya semakin jaya ke depan dan semakin sukses. Demikian juga HKBP Peranginan, semakin banyak yang bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan begitu juga dalam peribadatan, apalagi dalam kaum bapak-bapak semakin diberkati Tuhan untuk datang beribadah, berdoa di HKBP Peranginan. Sekian dan terima kasih.